Tepat di ujung selatan planet kita, terbentang hamparan luas yang tampak seperti potongan dunia lain. Dengan hembusan angin bisa mencapai 320 km per jam, serta suhu yang bisa jatuh di bawah minus 60 hingga 80 derajat Celcius, tempat ini seolah menolak hadirnya kehidupan. Di tempat ini tidak ada pepohonan, tidak ada tanah subur, bahkan tidak ada malam musim panas atau siang musim dingin seperti yang biasa kita kenal. Di sini, matahari bisa bersinar tanpa tenggelam selama berbulan-bulan, lalu menghilang sepenuhnya selama musim dingin, meninggalkan tempat ini dalam keadaan gelap total dan mencekam. Tempat ini bernama Antartika, sebuah benua putih yang membeku sepanjang tahun dan menyimpan sekitar 70% air tawar dunia dalam bentuk yang membeku. Benua ini terbentang seluas 14 juta kilometer persegi, di mana hampir seluruh permukaannya atau sekitar 98% tertutup oleh es. Lapisan es ini tidak hanya tebal, tetapi juga merupakan warisan purba yang telah menyimpan rahasia zaman es selama jutaan tahun. Kesunyian Antartika bukan berarti mutlak kekosongan. Menjelang musim dingin dan matahari perlahan mulai menghilang dari langit, penguin kaisar dengan tubuh hitam putih bergerak bagai gelombang. Mereka memulai perjalanan puluhan kilometer menuju tempat berkembang biak. Tempat itu tidak berada di tepi pantai, tetapi jauh di pedalaman es, di tengah padang beku yang membentang seolah tanpa ujung. Penguin kaisar adalah satu-satunya spesies burung yang berkembang biak saat musim dingin Antartika. Mereka harus berjalan hingga 100 km melintasi medan es yang retak-retak dan tertiup angin kutub. Saat suhu bisa mencapai minus 60 derajat Celcius dan badai salju bisa datang tak terduga, mereka tetap melangkah dengan mantap dalam kawanan besar yang bergerak lambat tapi pasti. Saat musim berkembang biak, para betina akan bertelur hanya satu butir telur saja. Tetapi begitu telur itu keluar, salah satu drama paling hebat sedang dimulai di tempat ini. Sang betina yang telah kehilangan banyak energinya untuk bertelur menyerahkan telurnya kepada jantan. Lalu ia kembali ke lautan, jauh di tepi benua untuk makan dan mengisi kembali energinya. Sementara si jantan, ia tetap tinggal, berdiri diam dengan telur di antara kakinya yang diselimuti oleh lapisan hangat di bawah perut yang disebut sebagai brood pouch. Selama hampir 2 bulan penuh, jantan menunjukkan tanggung jawab dan kesetiaannya. Mereka tidak makan apapun dan hanya bertahan dari lemak tubuh yang tersisa sambil menghadapi badai salju, kegelapan total, serta suhu ekstrim yang bisa membekukan logam. Mereka berdiri bersama dalam kelompok erat, membentuk formasi untuk saling menghangatkan. Saat angin datang, mereka bergantian berdiri di luar dan di dalam formasi, seperti tentara yang menjaga giliran berjaga. Dalam menjaga satu-satunya telur yang berharga, jantan bertaruh untuk kehidupan generasi berikutnya. Sebab jika telur itu jatuh di atas es, maka dalam hitungan menit, embrio di dalamnya akan mati. Sehingga perjuangan jantan yang tidak lain adalah calon ayah bukan sekedar ketahanan fisik, tetapi pertaruhan hidup mati bagi anak yang belum lahir. Ketika waktu hampir habis dan energi jantan tengah mencapai titik nol, telur pun menetas. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi jantan. Mereka bukan saja telah menyambung tali kehidupan untuk generasi berikutnya,
tetapi juga telah berhasil menjaga amanah besar yang dititipkan oleh betina. Anak penguin yang mungil, belum berbulu sempurna, adalah makhluk yang sangat rentan. Namun pada saat itulah, seperti telah dirancang secara canggih oleh alam, sang ibu kembali dari laut dengan membawa makanan yang disimpan di dalam kerongkongannya. Betina mengenali pasangannya di tengah ribuan penguin lain lewat suaranya yang unik. Pertemuan mereka menjadi salah satu adegan paling emosional dalam dunia hewan. Setelah hampir 2 bulan penantian, perjuangan serta kepasrahan total, sang ibu bisa menatap bayinya dengan lega. Dalam momen ini, jantan yang lemah akan menyerahkan anak satu-satunya, dan sang betina memberi makan pertama yang sangat dibutuhkan. Saat itu, tongkat estafet kehidupan diserahkan. Ayah yang telah berkorban habis-habisan kini bisa kembali ke laut untuk bertahan hidup. Anak-anak penguin tumbuh dalam kelompok kecil yang disebut sebagai crash, tempat mereka belajar berjalan, menjaga suhu tubuh, dan perlahan mengenali dunia es yang sangat keras. Kemudian, saat cukup besar, mereka melakukan migrasi ke laut bersama kawanannya, memulai perjalanan hidup yang penuh dengan bahaya. Pada perairan beku yang mengelilingi Antartika, di mana laut dan es saling bersaing berebut ruang, muncul sosok hitam putih yang bergerak mematikan. Ia bukan sekedar pembunuh, tapi maestro yang sangat ditakuti. Dialah Orca, makhluk yang menjelma menjadi gabungan antara kekuatan dan kecerdasan, antara kekompakan serta naluri yang sangat kejam. Dikenal juga sebagai paus pembunuh, Orca adalah predator puncak yang tidak memiliki musuh alami. Namun julukan itu hanya menyentuh permukaan, karena di bawahnya tersembunyi kompleksitas sosial, strategi berburu yang diwariskan lintas generasi, dan kemampuan koordinasi yang membuat mereka seperti tim elit militer lautan dalam. Pada siang yang membeku, kawanan penguin muda berkumpul di pinggiran es dan bersiap melompat ke laut untuk mencari makanan pertamanya. Tetapi air tenang yang menyambut mereka menyimpan sebuah jebakan rahasia. Tidak jauh di bawah permukaan, sekelompok orca telah membentuk formasi setengah lingkaran. Mereka nyaris tidak bersuara kecuali gemuruh lembut sonar yang saling dipantulkan di antara mereka. Tanpa disadari, dengan tiba-tiba dan dengan gerakan serempak, orka-orka itu berenang ke arah es dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang besar yang mengguncang lempeng es tempat penguin berdiri. Guncangan itu bisa membuat penguin jatuh ke dalam air, di mana kemudian dalam hitungan detik, suasana yang tadinya sangat tenang berubah menjadi arena kekacauan. Yang membuat momen ini lebih menakjubkan bukanlah tentang keberhasilan perburuan, tetapi mengenai cara orka muda diajarkan oleh induknya. Orka memiliki sistem sosial berbasis pod, kelompok keluarga yang bisa terdiri dari 5 hingga 30 individu. Setiap pod memiliki dialek suara yang berbeda, yang hal ini membuktikan adanya bahasa kelompok yang unik. Selain itu, setiap pod juga memiliki budaya berburu yang unik. Beberapa dari mereka mengkhususkan diri pada ikan, dan lainnya mengkhususkan pada anjing laut. Anak-anak orka tidak langsung dilibatkan dalam pembunuhan. Mereka mengamati lebih dulu, lalu mencoba dengan mangsa kecil dan diawasi oleh induknya. Seperti manusia yang mengajari anaknya tentang memancing, orka mengajarkan berburu dengan kesabaran dan pengulangan. Ini adalah bentuk nyata dari pewarisan budaya dalam dunia hewan laut. Fakta ilmiah mencatat bahwa orka adalah salah satu dari sedikit spesies di planet ini bersama manusia dan gajah yang menunjukkan menopause. Betina tua yang tidak lagi berkembang biak tetap memiliki peran vital dalam kelompok. Mereka menjadi penjaga pengetahuan, navigator, dan pelatih.
Dan di dunia yang keras seperti Antartika, pengalaman adalah nilai kehidupan. Jika orka adalah seniman perburuan, maka anjing laut adalah seniman bertahan hidup. Mereka adalah makhluk yang hidup di bawah tekanan konstan. Di atas es, mereka adalah target. Sementara di dalam laut, mereka tidak pernah benar-benar aman. Kendati demikian, justru karena ancaman itulah mereka berkembang menjadi makhluk yang penuh akal serta daya tahan yang luar biasa. Di antara banyak jenis anjing laut di Antartika, yang paling menonjol dalam drama ini adalah anjing laut Weddell yang dikenal sebagai penyelam ulung serta penjelajah dunia bawah es yang sunyi dan gelap. Mereka hidup di bawah lapisan es yang tebal, di mana udara hanya tersedia di titik-titik tertentu. Dan satu-satunya cara untuk mengaksesnya adalah dengan membuat lubang menggunakan gigi. Dan itulah yang dilakukan anjing laut Weddell. Dengan gigi seri yang tajam, mereka menggali lubang di es untuk menciptakan saluran nafas yang sangat penting. Mereka harus terus merawat lubang ini karena jika tertutup oleh es, mereka bisa terjebak dan mati karena lemas. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 600 meter dan bertahan di bawah air hingga 1 jam. Pada kedalaman itu, mereka berburu ikan, cumi-cumi, serta krustasea. Semua itu dilakukan dalam keheningan total serta kegelapan yang nyaris mutlak. Setiap musim, betina anjing laut melahirkan anaknya di atas permukaan es. Bayi anjing laut lahir dengan lapisan lemak tubuh yang belum sempurna. Mereka harus segera belajar mengatur suhu tubuh, sementara induknya menjaga mereka dari angin dan predator. Orka memang pemburu kelompok yang efisien, tetapi satu predator lain adalah mimpi buruk bagi induk dan anak anjing laut. Dan predator itu bernama anjing laut macan tutul. Jika orka adalah penjahat yang elegan, maka anjing laut macan tutul adalah pembunuh tunggal yang brutal dan cepat. Mereka tidak datang dalam kawanan dan tidak membutuhkan rencana panjang. Mereka hanya membutuhkan waktu yang tepat, tempat yang strategis, serta mangsa yang lengah. Dengan tubuh ramping, panjang dan penuh otot, ditambah dengan gigi tajam, rahang yang kuat dan matanya yang dingin, mereka adalah pemburu oportunis yang mengincar penguin muda serta anjing laut kecil. Keahlian mereka bukan pada kekuatan, tetapi pada kelincahan dan kemampuan menyelinap. Saat seekor penguin muda yang baru saja belajar berenang meluncur ke air untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas, ringan, dan tanpa beban. Namun, di bawah permukaan, anjing laut macan tutul menjadi pembunuh yang mengintai. Dengan kecepatan mengejutkan, dalam sekejap mereka menangkap mangsanya dan mengguncangnya seperti boneka kain. Banyak dokumentasi ilmiah menunjukkan bahwa mereka bahkan memainkan mangsanya sebelum membunuhnya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa mutlak perairan dangkal. Berbeda dari orka yang hidup dalam kelompok, anjing laut macan tutul hidup sendirian. Mereka tidak mewariskan budaya atau strategi. Semua naluri mereka adalah hasil ciptaan yang diasah oleh tekanan lingkungan selama jutaan tahun. Kendati demikian, dalam brutalitas mereka tetap ada ruang untuk kekaguman. Mereka adalah simbol Antartika, indah, dingin, dan mematikan dalam satu tarikan nafas. Sementara itu di udara, dengan bentang sayap hingga 2 meter, burung petrel raksasa selatan menjadi predator udara sejati. Mereka adalah burung bangkai Antartika, tetapi mereka bukan hanya burung pemulung. Dengan paruh bengkok yang tajam dan cakar yang kuat, mereka bisa membunuh anak penguin, mematuk mata mangsa, dan menyeret bangkai dari mangsanya.
Mereka mengikuti koloni penguin dari ketinggian, menanti kesempatan ketika badai mengacaukan formasi pelindung, atau ketika seekor anak tertinggal dari kelompoknya. Seperti orka, mereka juga menyayangi keturunannya. Induk petrel akan terbang jauh mencari makanan dan kembali ke sarang di tebing batu yang beku, dengan setetes minyak perut bernutrisi tinggi untuk anak-anaknya. Mereka juga harus melindungi sarangnya dari suhu ekstrim, badai angin, serta kompetisi sesama pemangsa. Petrel adalah potret paradoks Antartika. Garang namun penuh tanggung jawab, liar tetapi juga lembut pada anak-anaknya. Di sisi lain, di bawah lapisan es dan angin yang meraung, tersembunyi kehidupan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Jauh di bawah permukaan laut Antartika yang dingin serta gelap, ribuan, jutaan, dan bahkan miliaran makhluk kecil berenang bersama, membentuk awan merah muda yang luas dan bergerak dalam ritme senyap. Mereka tampak seperti partikel-partikel yang tidak berarti, namun sesungguhnya mereka adalah nadi ekosistem kutub selatan. Mereka adalah krill, makhluk mungil seukuran jari manusia, namun dengan peran sebesar dunia. Krill Antartika adalah spesies udang kecil yang menjadi makanan utama bagi hampir seluruh hewan besar di kawasan ini, mulai dari penguin kaisar, anjing laut, ikan, serta burung laut. Bahkan paus biru, makhluk terbesar di muka bumi dengan panjang bisa mencapai 30 meter dan berat lebih dari 150 ton, hidup dari menyaring dan memakan krill. Setiap musim panas, kawanan krill akan bermigrasi dalam jumlah luar biasa, membentuk masa hidup sepanjang beberapa kilometer. Dalam 1 meter kubik air bisa terdapat lebih dari 30.000 individu krill. Mereka memakan fitoplankton dan gagang yang tumbuh di bawah lapisan es. Dari cahaya matahari yang menyentuh permukaan es, ganggang bisa tumbuh. Dari ganggang itulah krill bisa hidup. Lalu dari krill, semua kehidupan besar memperoleh kekuatan. Kita telah mengenal para tokoh yang membentuk drama luar biasa ini. Dari penguin kaisar dengan epik cinta dan pengorbanan, orka sebagai penjahat cerdas yang membunuh dalam strategi, anjing laut sebagai mangsa yang tidak pernah menyerah, anjing laut macan tutul sebagai pembunuh tunggal yang mematikan, petrel yang kejam namun penuh tanggung jawab, dan krill, makhluk yang tampak tidak penting namun memegang seluruh kunci kehidupan. Melalui semua itu, kita memahami bahwa Antartika adalah teater kehidupan, tempat di mana setiap hewan memiliki perannya dan setiap interaksi membawa sebuah makna. Di dunia beku ini, kehidupan tidak berkembang karena kelembutan, tetapi karena ketangguhan. Benua ini tidak memberikan kesempatan kedua. Seekor penguin yang terlambat kembali ke anaknya, seekor anjing laut yang tidak menemukan lubang nafas, seekor paus yang gagal menemukan kawanan krill, semuanya bisa mati. Tetapi justru karena kerasnya dunia ini, kita melihat sebuah perjuangan yang murni, keindahan yang mentah, serta keajaiban yang luar biasa. Ekosistem Antartika merupakan sebuah pelajaran bahwa bahkan di tempat yang paling tidak masuk akal untuk kehidupan, kehidupan akan tetap menjadi jalannya sendiri. Bukan karena kelembutan lingkungan, tetapi karena keberanian makhluk-makhluk kecil dan besar yang terus beradaptasi, bekerja sama, melindungi, dan melanjutkan siklus abadi kehidupan.